Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan benar-benar sudah berada di ujung kematian. Bahkan jika bukan karena baby blood yang menyokong tubuhnya, mungkin tubuh fisik Sofan itu sudah mati. Lalu dengan bantuan dari Longsu, akhirnya Sofan benar-benar dibangkitkan kembali dan juga sekarang dia memiliki 7 warisan teratas. Seolah-olah surga itu memberikan semua hadiahnya pada Sofan. Tapi sayangnya, surga juga memaksa Sofan untuk meninggalkan orang yang sangat dia sayangi. Tapi kenapa? Mari kita cari tahu di part 150. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 796 sampai dengan 798. Sebelum mulai, sorry banget kalau misalnya hari ini jauh lebih sore daripada biasanya, karena memang agak ribet ya belakangan ini. Minggu kemarin jujur agak drop gua. Kalau misalnya kalian dengar di part sebelumnya itu suara Ane agak ya kurang semangat gitulah ya, karena memang posisi badan lagi nggak enak. Terus kemudian kemarin gua harus ada sesuatu yang diurus, jadi nggak bisa nyicil buat naskah. Dan akhirnya hari ini cuma bisa selesai 15 halaman aja. Nanti selama apa durasi video kali ini kita dengarkan aja, dan ini adalah bonusan di hari Selasa. Sofan masih menatap Longsu dan meragukan apa yang ia dengar sebelumnya. Kenapa Longsu memintanya untuk meninggalkan cucu? Dia masih tampak tidak bisa menerima semua itu. Apa maksud dari perkataanmu sebelumnya? Kenapa aku harus meninggalkannya? Tanya Sofan dengan tatapan tidak nyaman. Longsu kemudian berkata, sebelum orang tua ini menjawab pertanyaanmu, kamu harus menjawab pertanyaan dari orang tua ini dengan jujur. Siapa sebenarnya dirimu dan kenapa kamu bisa memiliki begitu banyak warisan dari orang-orang besar di dalam tubuhmu? Padahal saat ini kamu masih sangat muda. Sofan kini tampak terdiam dan masih ragu untuk menjawab. Lagi pula, jawaban dari pertanyaan ini adalah rahasia terbesar di dalam hidupnya. Katakanlah, jika tidak, maka kamu akan menyesal karena mengabaikan masalah ini. Dan juga jangan sampai kau menyalahkan orang tua ini karena tidak memperingatkanmu, kata Longsu sambil menatap Sofan dalam-dalam, seolah tatapannya itu seperti tombak dan menancap langsung di dalam dada Sofan. Sampai pada akhirnya Sofan hanya bisa menghela nafas. Dan dia pikir tidak ada salahnya dia menceritakan semua yang terjadi padanya kepada Longsu. Apalagi Longsu itu adalah sosok yang mengenal alam kudus. Dia tahu banyak hal dan mungkin itu akan memberinya jawaban untuk masalahnya sendiri. Jadi pada akhirnya Sofan menceritakan semua kisah hidupnya, mulai dari dia berpindah ke tubuh Sofan, dan termasuk juga tentang Kunpeng yang memintanya untuk mencari para binatang suci lainnya. Longsu mendengar semua cerita itu dan matanya tampak terkejut. Dia kini menghela nafas panjang dan kemudian berkata, kamu memang benar-benar anak yang aneh. Bagaimana bisa kamu memiliki situasi yang begitu kompleks seperti ini? Tapi di sisi lain kamu juga memiliki banyak warisan yang diidamkan oleh banyak ahli di dunia ini. Aku sekarang justru malah bingung, apakah kamu ini diberkati atau justru dikutuk. Tapi yang jelas kamu memiliki semua warisan itu, dan semua itu adalah berkat yang luar biasa. Apalagi kamu juga memiliki reinkarnasi dari jejak jiwa Jiuyu, sehingga kamu memiliki semua warisannya. Orang tua ini bahkan tidak bisa melakukan itu dan tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini bagian ini memang agak susah untuk diterjemahkan ya jujur, karena konsep reinkarnasi yang Ane pahami itu adalah
dilahirkan kembali dalam bentuk bayi gitu. Tapi Zhuo Yifan ini kasusnya khusus, di mana jiwanya itu mengambil alih tubuh dari Zhou Fan yang sudah sekarat. Dan satu lagi, bahwa jiwa Zhou Fan itu belum mati ketika di awal-awal cerita itu ya. Tapi jiwa dari Zhou Fan itu tertidur di dalam tubuh Zhou Fan. Makanya di awal-awal cerita itu Zhou Fan masih kesulitan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Seperti waktu itu dia mau membunuh Yun Chang, tapi tidak bisa karena jiwa dari Zhou Fan menahannya. Bahkan waktu itu imam besar saja juga mengatakan bahwa seharusnya Zhou Fan ini takdirnya sudah mati saat keluarga Luo diserang oleh utusan dari lembah neraka. Tapi dia masih hidup dan dia tidak lagi terikat dengan takdir. Jadi, apakah Zhou Fan ini dikategorikan dalam reinkarnasi atau enggak, ini juga enggak tahu. Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh teman-teman di kolom komentar. Dan kini Zhou Fan mengangguk. Dia bisa tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Long Zhu. Bahkan dirinya sendiri pun mengagumi kekuatan yang ada di dalam dirinya sekarang. Tapi, lanjut Long Zhu. Seperti yang kukatakan, kamu memang beruntung mendapatkan begitu banyak warisan. Tapi kamu juga memiliki situasi yang sangat buruk. Saat Kun Peng melihatmu, aku bisa tahu apa yang dia pikirkan. Dan saat dia memberikan warisannya padamu, di saat itu juga kamu sudah terlibat dengan balas dendamnya. Dan karena itu juga rintangan di dalam hidupmu akan semakin sulit, dan kamu bisa mati kapan saja karena hal itu. Mendengar ini mata Zhou Fan memadat, dan dia sangat terkejut ketika mendengar itu. Kemudian dia berkata, "Sejak kapan? Sejak kapan semua masalah ini dimulai?" Long Zhu kemudian menjawab, "Anggap saja ini semua dimulai sejak zaman kuno." Lalu Long Zhu tampak menatap ke atas dan wajahnya tampak kesepian. Lalu dia mulai bercerita. Semua kekacauan ini dimulai pada saat itu. Saat itu adalah awal dari penciptaan dunia. Dan kami terlahir dari kekacauan. Kami hanya tahu cara untuk bertarung dan mengalahkan binatang roh lainnya dari waktu ke waktu. Dan kami telah mengelilingi seluruh benua untuk terus bertarung. Tapi tidak seorang pun bisa mengalahkan kami. Sampai akhirnya kami menjadi 5 raja binatang roh, yang mana kami kemudian dikenal dengan julukan 5 binatang suci. Tapi meski julukan kami begitu tinggi, kedamaian tidak pernah datang di dalam hati kami. Insting binatang kami selalu menguasai diri kami, dan kami selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan menggapai puncak yang lebih tinggi. Jadi kami berlima pun selalu bertanding satu sama lain untuk menentukan siapa yang akan menguasai dunia ini. Tapi kami selalu menemukan jalan buntu di akhir, dan tidak ada yang bisa menjadi yang teratas. Lalu selain kami, pada saat itu manusia juga sudah ada. Tapi mereka sangatlah lemah. Mereka hanyalah makanan ringan di mata kami, dan kami tidak pernah menganggap mereka ada pada saat itu. Hingga waktu terus berjalan dan 10 juta tahun terlalui. Kami berlima masih terus bertarung hingga jutaan kali. Tapi tetap saja tidak ada yang bisa menang. Dan kami masih terus bersaing untuk menentukan siapa yang akan menjadi penguasa yang sebenarnya dan menjadi raja dari semua binatang roh yang sesungguhnya. Tapi Kun Peng memang agak lain rupanya. Dia adalah sosok yang berasal dari api biru kekacauan, dan apinya adalah sesuatu yang bisa menyeimbangkan kekuatan yin dan yang. Karena itu dia memiliki ketenangan yang jauh lebih tinggi daripada kami berempat. Saat pertarungan kami menemui jalan buntu, dialah yang sering kali datang dan menengahi kami. Sampai akhirnya kami bisa terus bertahan hidup meski sudah bertemu dengan jalan buntu. Dan dari kekuatan juga, semakin lama kami semakin tidak bisa mengejar kekuatan Kun Peng. Mendengar itu Zhou Fan mengangguk. Dia paham dengan apa yang dimaksud oleh Long Zhu.
Kunpeng memang adalah sosok terkuat di antara mereka berlima. Dan saat Kunpeng sudah mulai menghentikan mereka, maka mereka pun tidak akan berani bertindak lebih jauh. Dan memang begitulah sifat dari binatang. Mereka hanya bisa dihentikan dengan yang lebih kuat. Tapi Longzu kini menjadi serius dan dia melanjutkan. Suatu hari tanpa kami sadari, hari-hari yang tenang mulai berakhir. Dari antara para manusia yang tidak pernah kami anggap keberadaannya, tiba-tiba muncul 10 orang terkuat. Masing-masing dari mereka bahkan memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan kekuatan kami, para binatang suci. Mereka semua adalah orang-orang yang berbakat dan menemukan pencerahan dari surga dan bumi. Karena itu kekuatan mereka bisa mengimbangi kami. Bahkan 3 orang terkuat di antara mereka pun mampu menekan kami para binatang suci. Dan seiring berjalannya waktu, 10 orang ini akhirnya dikenal sebagai 10 kaisar kuno. Dan karena pencerahan mereka sungguh luar biasa, akhirnya mereka dikenal sebagai 10 jalan pencerah surga dan bumi. Lalu jalan kultivasi mulai berubah. Para manusia yang sebelumnya dungu kini mulai menemukan jalannya. Mereka yang berada di bawah bimbingan ke-10 orang ini secara bertahap mulai menjadi jauh lebih kuat. Lalu generasi mulai berganti dan sosok yang lebih kuat mulai bermunculan. Pada akhirnya kami yang sebelumnya adalah raja dari para binatang roh dan memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas mulai tergusur. Sampai akhirnya kami secara bertahap diusir ke arah pegunungan. Sampai di titik ini kami akhirnya sadar bahwa ternyata para manusia telah mendapatkan pencerahan yang jauh lebih tinggi daripada kami. Dan pada akhirnya 10 kaisar kuno memegang posisi tertinggi di seluruh dunia. Lalu tentang apa yang ada di dalam dirimu anak kecil? Itu adalah salah satu warisan yang sangat berharga. Baby Blood. Dia adalah peninggalan dari leluhur iblis darah. Tapi meski dia kuat, dia tetaplah hanya kekuatan eksternal. Dia bukan kekuatanmu sendiri. Dan jika kamu mengejar puncak dunia, maka Baby Blood tidak akan berguna. Karena pada dasarnya dia seperti sebuah senjata. Jika kamu tidak bisa memegangnya, maka itu tidak akan ada artinya. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa leluhur iblis darah sangatlah kuat. Bahkan meski dia hanya berada di ranah Saint, tapi 10 kaisar kuno yang berada di ranah Emperor pun tidak mau memprovokasi dia terlebih dahulu. Artinya kekuatannya memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kenapa dia hanya berada di ranah Saint sampai kematiannya datang? Di sini ada sedikit pergantian penyebutan ya. Kalau di part sebelumnya Ane nyebutnya itu Ordo Suci. Jadi di part kali ini Ane ganti ke Saint supaya mudah untuk disebutkan. Menurut Ane sih Saint. Dan untuk urutan kultivasi di ranah atas itu adalah Spirit King, Sovereign, Saint, Emperor, dan Supreme untuk sementara ya. Nah untuk Supreme sendiri itu beda dengan kedua Supreme ya. Kalau kedua Supreme itu adalah jabatan, bukan ranah Supreme. Kalau kedua Supreme itu kan mereka itu berada di ranah Guiyuan gitu ya. Dan sekarang Zofan menjawabnya dengan sedikit acuh tak acuh. Mungkin leluhur iblis darah terlalu santai dan malas untuk berkultivasi. Apalagi dia memiliki baby blood yang kuat. Jadi dia akhirnya stuck di ranah Saint dan sampai akhirnya dia mati. Longzu langsung tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini dan dia mengejek Zofan. Kamu sepertinya cukup up to date tentang desas-desus yang terjadi. Tapi sayangnya jika memang dia terlalu malas untuk berkultivasi, lantas kenapa dia bisa mati? Padahal setiap kultivator akan semakin menyayangi nyawanya sendiri saat berada di ranah yang jauh lebih tinggi. Lantas apa penyebab kematiannya? Menurut orang tua ini hanya ada satu yang bisa menjadi alasan. Dia cukup sombong dan menantang salah satu dari 10 kaisar kuno, sampai akhirnya dia mati sia-sia.
Mendengar ini Sofan tampak mengerutkan keningnya. Lalu Longsu berkata, 10 dao surgawi itu menyediakan 10 tempat untuk 10 orang, dan semuanya telah ditempati oleh 10 kaisar kuno. Dan untuk mereka yang ingin menempati posisi itu, maka mereka harus menjatuhkan salah satu di antara kaisar kuno sebelumnya. Dan orang yang berani melakukan itu tidak lain adalah leluhur iblis darah, meski pada akhirnya dia harus mati. Nah, bukankah kamu mengatakan kalau kamu dulu berasal dari alam kudus? Seharusnya kamu bisa menyadari bahwa semua kultivasi itu berasal dari 10 kaisar kuno. Mata Sofan memadat, dia bahkan tidak pernah menyadari ini sebelumnya. Jadi, maksudmu? Longsu pun tersenyum. Dia tahu bahwa Sofan mulai memahami apa yang sedang dia katakan. Sepertinya kamu bisa menangkap maksudku dengan cepat. 10 kaisar kuno adalah kehendak dari dewa. Mereka tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dikurangi maupun ditambah. Mereka hanya bisa digantikan. Itulah keseimbangan antara langit dan bumi. Sama halnya dengan keseimbangan yin dan yang tidak pernah berubah. Andai di alam kudus ada lebih banyak orang yang berada di ranah emperor, maka keseimbangan jelas akan rusak. Jika ada yang mau mengambil posisi dari kaisar kuno, maka harus ada yang jatuh. Jika tidak, maka akan ada banyak sekali orang yang bisa mengatur surga dan bumi. Sofan perlahan memahami semua itu, tapi dia juga menjadi bingung akan hal yang lain. Dan dengan hormat Sofan kemudian bertanya, jika memang seperti itu, bukankah semua orang pada akhirnya hanya akan bisa mencapai ranah sains sebagai pencapaian tertinggi mereka? Itu tidak sepenuhnya benar. Orang tua ini hanya ingin mengatakan bahwa jika seseorang ingin mencapai ranah emperor melalui 10 dao surgawi, maka mereka harus menyingkirkan salah satu dari kaisar kuno sebelumnya, dan kemudian mencapai pencerahan tertingginya. Tapi sebenarnya masih ada jalan lain, yaitu mengembangkan jalan sendiri dan mencapai pencerahan tertinggi untuk memasuki ranah emperor. Tapi pada akhirnya dia masih harus bertarung dengan salah satu dari 10 kaisar kuno. Dan kemudian jika dia berhasil mengalahkan salah satu di antara mereka, maka dao yang dia pelajari akan menjadi salah satu dao dari 10 dao surgawi. Lalu dao yang kalah akan dihilangkan. Jadi pada akhirnya dao surgawi masih akan tetap berjumlah 10, sama seperti kehendak dewa. Dan menurut orang tua ini, leluhur iblis darah merasa bahwa dia telah menemukan jalannya sendiri dan mencoba untuk menantang salah satu dari kaisar kuno. Tapi sayangnya dia salah. Meski dia memilih jalan iblis darah, tapi itu sebenarnya bukanlah dao baru. Karena pada akhirnya itu hanyalah bentuk pengembangan dari jalan kaisar iblis 9 neraka. Karena itu juga dia tidak pernah bisa menerobos ranah emperor. Kultivasinya pun tertinggal jauh meski dia memiliki baby blood, dan dia disingkirkan setelah melangkah maju. Sofan kini bisa mengerti semua skema itu, dan Sofan akhirnya menyadari bahwa ternyata alasan dibalik tidak pernah munculnya kekuatan lain selain 10 kaisar kuno itu bukan karena mereka tidak memiliki kualifikasi, tapi karena persyaratan yang sangat tinggi. Mereka harus mendapatkan pencerahan melalui jalan mereka sendiri. Bahkan jika itu Paman Yuan, meski dia sudah mendapatkan pencerahan, tapi ada batas yang tidak bisa dia tembus. Maka untuk selamanya, dia tidak akan pernah bisa mencapai ranah emperor. Ya, sayang sekali memang Paman Yuan tidak akan pernah bisa mencapai ranah emperor, karena dia sudah meninggoy. Kini Longsu melirik Sofan dan melihatnya dalam-dalam. Nak, apa menurutmu ini adalah masalah yang paling sulit? Jika kamu berpikir seperti itu maka kamu salah. Karena saat 10 kaisar kuno dan 5 binatang suci datang ke dunia ini, kita bisa mencapai ranah emperor tanpa kesulitan. Tapi masalah yang lebih serius adalah kita tidak lebih dari sekedar mainan dari aturan dunia ini.
Selama kami masih merasa terancam satu sama lain, maka kami tidak akan pernah bisa benar-benar mengendalikan dunia. Meski sekarang 10 kaisar kuno ataupun 5 binatang suci berada di posisi yang stabil dan tidak pernah ada ancaman yang terlihat, tapi itu tidak ada jaminan bahwa itu akan bertahan selamanya. Pada akhirnya semua bisa saja berubah dalam sekejap, termasuk tindakanmu di masa depan. Pada akhirnya, apapun yang kamu lakukan nanti, itu akan terlibat dengan mereka. Sofan kini mengerutkan keningnya dan wajahnya tampak semakin suram. Tapi Sofan masih ingin mendengar kelanjutan cerita dari Longsu, dan dia kini kembali menatap Longsu dalam-dalam. Nak, seperti yang kamu tahu, perkembangan manusia didasarkan pada pencerahan dan keinginan untuk menerobos. Karena pada dasarnya manusia hanya mengandalkan kultivasinya. Tapi bagi binatang suci, itu tidak berlaku karena kami menghormati kekuatan. Jika kami ingin berkuasa, maka kami harus lebih kuat. Karena itu binatang suci terus mencari kekuatan dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini juga yang menjadi penyebab dari perang besar di zaman kuno. Kini tampak ada kilatan cahaya yang melintas di mata Longsu dan aura membunuh merembes keluar. Semua orang mencari kesempatan untuk menerobos, tapi tidak ada yang tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Dan di tengah kebuntuan ini, ada 2 kaisar kuno dan seekor binatang suci yang mencoba mencari kesempatan. Dia adalah kaisar surgawi, kaisar 9 neraka, dan yang terakhir adalah Kunpeng Kintian. Kunpeng adalah binatang yang paling tidak tahu malu. Jika bukan karena dia, maka Phoenix Langit tidak akan mati dengan sengsara di tangan kaisar surgawi. Sofan terkejut. Tunggu, apa Phoenix Langit dibunuh oleh kaisar surgawi? Tentu saja. Jika tidak, lantas dari mana mata petir ungunya itu berasal? Pada awalnya ketiga sosok ini memikirkan cara yang berbeda untuk menerobos dan mencapai titik yang lebih tinggi. Kaisar surgawi ingin menguasai semuanya dengan mata langitnya dan menjadikan segala sesuatu di bumi berada di bawah telapak tangannya. Lalu kaisar iblis 9 neraka, dia ingin menguasai semua dao surga dan bumi dan menyatukannya untuk mengendalikan dunia. Sedangkan Kunpeng, dia ingin merebut kekuatan dari 4 binatang suci lainnya. Dia memiliki api biru kekacauan, dan selama dia bisa menyerap semua kekuatan binatang suci dan menyeimbangkannya, maka dia bisa mencapai puncak tertinggi di dalam sejarah. Tunggu, dia ingin menggabungkan kekuatan dari 5 binatang suci menjadi 1? Tanya Sofan yang tampak terkejut. Sofan tidak menyangka bahwa ini adalah niat asli dari Kunpeng. Dia bahkan tidak pernah menyangka hal ini sebelumnya. Meski sebenarnya apa yang Kunpeng pikirkan itu memang sebuah ide yang brilian. Saat ini Longsu masih belum menyelesaikan ceritanya, jadi dia melanjutkan. Itu memang adalah sebuah pemikiran yang luar biasa, tapi semuanya berubah saat waktu terus berjalan, di mana saat itu kami tidak lagi memandang rendah para manusia. Mereka sudah menjadi lebih kuat dan tidak bisa lagi dianggap remeh. Apalagi pemikiran manusia tidaklah sesederhana pemikiran kami. Karena itu saat kami menghadapi mereka yang kuat, kami memilih Kunpeng untuk melakukan negosiasi. Lagi pula dia adalah yang paling bijak dan tenang di antara kami semua. Tapi siapa yang menyangka bahwa Kunpeng yang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan yin dan yang akhirnya mulai berubah. Setelah melakukan banyak kontak dengan manusia, pikirannya akhirnya mulai menjadi kotor dan terkontaminasi oleh iblis dari para manusia. Sampai pada akhirnya dia mengumpulkan kami semua. Dia membentuk sebuah formasi yang tujuannya adalah untuk menggabungkan kekuatan dari binatang suci yang bahkan cukup untuk memusnahkan dunia. Tapi dia menipu kami. Dia mengatakan bahwa semua itu adalah cara untuk melawan salah satu kaisar kuno. Lalu formasi pun mulai diaktifkan dan kekuatan kami berlipat ganda untuk beberapa waktu. Tapi sayangnya tidak ada fusi yang terjadi.
Di sana aku merasa curiga bahwa itu terjadi karena kami masih berada di tubuh kami masing-masing. Sayangnya pemikiran itu juga dipikirkan oleh Kun Peng, dan dia pun berpikir kalau mungkin seharusnya yang dia lakukan adalah mengambil energi dari kami berempat. Dan karenanya Kun Peng kemudian meminta bantuan pada Kaisar Surgawi, lalu melakukan sebuah percobaan, di mana Phoenix Langitlah yang menjadi korbannya. Tunggu, jadi sejak awal dia berencana untuk mengambil energi dari binatang suci? Kalau memang begitu maka Sange dalam masalah besar sekarang. Mata Sofan kini tampak menjadi suram dan dia kini tampak khawatir. Akhirnya dia tahu apa yang sedang diincar oleh Kun Peng. Padahal sebelumnya dia sudah sangat curiga padanya, tapi kecurigaan itu mulai menghilang seiring berjalannya waktu. Dan sekarang semuanya terbongkar. Long Zhu menatap Sofan dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula orang tua itu tidak akan menyerang anak-anak. Dia masih tetap mencari keseimbangan, dan kekuatan Qilin dari anak itu masih terlalu kecil untuk melakukan penggabungan. Jika dia memaksanya maka semua akan percuma. Belum lagi, kamu telah muncul dan akhirnya dia melihat kemungkinan lain untuk melakukan penggabungan binatang suci. Jadi untuk sekarang, anak itu tidak akan ada dalam bahaya." Meski Long Zhu mengatakan semua itu, tapi tetap saja saat ini meninggalkan Sange di sana itu tidak ada bedanya dengan meletakkan sepotong daging di depan mulut serigala. Karena itu Sofan masih tampak khawatir. Long Zhu kemudian berkata, "Tenangkan pikiranmu, nak. Lagi pula kali ini Kun Peng memintamu untuk mencari kami dan menyelamatkan kami. Meski orang tua ini tahu bahwa mata Dewa Kongmingmu itu masih belum mencukupi untuk melakukannya sekarang, tapi kamu tahu bahwa setelah kamu memiliki mata Dewa Kongming, kita memiliki musuh yang sama." "Apa maksudmu adalah Kaisar Surgawi?" tanya Sofan. Long Zhu pun mengangguk. Itu benar. Musuh kita adalah orang yang sama. Dan meski sebelumnya Kun Peng bekerja sama dengan Kaisar Surgawi, tapi dia tahu kalau itu adalah keputusan yang salah. Sebelumnya dia bahkan tidak tahu kalau ambisi dari Kaisar Surgawi itu bahkan jauh lebih besar daripada dirinya. Sejak awal Kaisar Surgawi memang cukup was-was dengan kekuatan dari Phoenix Langit, karena daya penghancur yang ia miliki itu sangatlah mengerikan. Dan dari segi kekuatan dia adalah yang terkuat di antara kami berlima. Jadi Kaisar Surgawi memang berencana untuk mengalahkan Phoenix Langit lalu menyerapnya dalam mata Dewa Kongming miliknya. Karena itu saat Kun Peng mengajak bekerja sama, dia tidak membuang waktu lagi dan membantunya. Kaisar Surgawi ingin memasukkan semua yang ada di dunia ini ke dalam matanya. "Apa? Bagaimana bisa?" tanya Sofan. Long Zhu melirik Sofan dan berkata, "Kamu adalah pewaris dari mata Dewa Kongming, tapi bagaimana bisa kamu tidak tahu kemampuan terkuat dari mata itu?" "Tunggu, apakah maksudmu itu adalah dunia baru?" "Benar. Itulah yang dia incar. Dia ingin menciptakan dunia baru di dalam mata miliknya. Dia ingin menggunakan mata kekosongan, salah satu kekuatan dari mata Dewa Kongming, dan dia akan menjadi penguasa dari seluruh dunia. Dan jika itu sampai terjadi, maka bencana akan melanda seluruh negeri. Apapun yang ia telan semuanya hanya akan berubah menjadi hewan ternak. Dia ingin menyerap seluruh kekuatan ahli di benua ini dan membantunya untuk menerobos dinding di ujung ranah Emperor. Dan dia akan mencapai ranah yang baru. Kami sebagai binatang suci tentu tidak bisa menerimanya, dan juga para kaisar kuno yang lain pun tidak bisa menerima itu. Akhirnya perang di antara sesama kaisar kuno pun dimulai. Perang terjadi di seluruh benua dan berlangsung sangat sengit. Perang ini bahkan berlangsung hingga ribuan tahun dan banyak sekali korban yang berjatuhan. Sekarang Kaisar Surgawi menjadi panik. Bahkan jika dia adalah yang terkuat dari semua kaisar kuno, tapi jika harus berhadapan dengan mereka,
maka Kaisar Surgawi pun akan ragu apakah dia bisa menang atau tidak. Lalu, sebagai antisipasi, dia kemudian menuliskan catatan dan tekniknya di dalam batu bayangan. Dia kemudian menuliskan catatan tekniknya di dalam batu bayangan di sebuah formasi besar. Dan setelah kami tahu formasi itu, kami pun berusaha untuk mencurinya dan mencari kelemahan dari mata Dewa Kongming. Tapi sayang sekali Kaisar Surgawi mengetahui semua rencana kami dan menjadi sangat marah. Lalu dia memburu keempat binatang suci yang tersisa. Tapi dengan kemampuannya saja dia tidak akan cukup untuk membunuh kami semua. Lalu dia memutuskan untuk mengurung kami semua di dalam penjara. Dia menyiksa kami setiap harinya dengan petir ungu dan memaksa kami untuk mengembalikan apa yang telah kami curi darinya. Tapi dia tidak pernah tahu kalau yang membawa batu bayangan itu adalah Qilin. Hanya saja, harga diri kami sebagai binatang suci benar-benar rusak karena tertangkap olehnya hanya dalam satu gerakan, kata Longsu dengan wajah sedih. Mata Zhou-Fan kini memadat dan dia berpikir sejenak. Bagaimana bisa Kaisar Surgawi memiliki kekuatan yang begitu mesum seperti ini? Bahkan jika dia mampu menyegel 4 binatang suci sekaligus, bukankah itu sudah sama seperti kekuatan dari penguasa dunia? Longsu tahu apa yang Zhou-Fan pikirkan dan dia berkata, orang tua itu memang adalah yang paling dekat dengan ujung dunia dan dia mendapatkan julukan Kaisar Surgawi karena memang kemampuannya itu. Jadi memang sebenarnya Kaisar Surgawi itu adalah julukan, bukan nama. Dia mendapatkan julukan itu karena memang kemampuannya mendekati kekuatan dari surga. Ya, sudah seperti kekuatan dari para dewa. Dan setelah itu kami para binatang suci terlempar ke dunia bawah ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi setelahnya dan bagaimana tentang hasil dari perang 10 kaisar kuno. Mendengar ini Zhou-Fan kemudian menyahut. Setelah itu 10 kaisar kuno menghilang tiba-tiba dan semua tokoh legenda pun runtuh. Mungkin mereka semua mati di waktu yang bersamaan. Mendengar apa yang Zhou-Fan katakan, Longsu tertawa terbahak-bahak. Mati? Jangan bercanda. Beberapa kaisar kuno yang lain memang mungkin bisa saja menemui ajal mereka. Tapi untuk Kaisar Surgawi dia tidak akan mati. Setidaknya kamu bisa melihat bahwa penjara ini masih ada. Tunggu, apa itu berarti bahwa Kaisar Surgawi itu abadi? Tanya Zhou-Fan dengan wajah terkejut. Aku tidak tahu akan hal itu. Bagaimanapun dunia bawah ini adalah apa yang telah dia ciptakan. Jika dia mati maka seharusnya semuanya akan hilang. Lagi pula, aku masih bisa merasakan bahwa sampai saat ini masih ada mata yang mengawasi seluruh dunia bawah ini. Dia memastikan bahwa tidak ada binatang suci yang keluar dari penjara yang telah dia buat, kata Longsu. Jadi, apa Kaisar Surgawi masih mengawasi tempat ini sekarang? Tanya Zhou-Fan. Aku tidak bisa mengatakan bahwa itu sebagai sebuah pengawasan. Tapi mungkin lebih tepatnya semua yang ada di sini berada di dalam kendalinya. Tempat ini adalah dunia baru yang dia ciptakan dan semua orang yang ada di sini berada di dalam kendalinya. Karena itu di tempat ini kamu tidak akan bisa menemukan orang-orang yang memiliki kultivasi dari alam kudus. Zhou-Fan mendengar itu dan wajahnya menjadi suram. Aku tidak terlalu memperhatikan itu sebelumnya. Tapi memang bahwa energi spiritual di tempat ini terlalu tipis dan sulit untuk berkultivasi. Tunggu, mungkinkah ini? Kamu benar lagi. Di dunia bawah ini, Kaisar Surgawi meletakkan penghalang besar. Tidak hanya untuk menekan kultivasi semua orang, tapi jika ada bakat yang mengerikan muncul, maka kutukan ilahi akan segera melenyapkannya. Ini adalah kontrol dari Kaisar Surgawi, dan kamu hanyalah salah satu kelinci percobaan yang sedang ia coba besarkan. Nah, di sini yang pernah dengerin spoileran aneh tentang TODG pasti familiar banget dengan bagian ini,
di mana dunia tini itu juga merupakan domain besar yang punya aturan sendiri. Saat mereka mencapai titik tertentu dalam kultivasi mereka, maka dia akan disambar petir sampai tidak bersisa. Itu kayak pembatas kultivasi dan aturan dari dunia tini. Menariknya, ternyata di cerita ini pun memakai garis besar yang serupa. Sekarang Zovan benar-benar seperti mendapatkan pukulan besar dari belakang kepalanya. Dia masih sulit untuk mempercayai semua ini dan butuh beberapa saat untuk bisa meresponnya. Lalu Zovan berkata, "Kaisar Surgawi benar-benar bukan orang sembarangan. Kekuatannya benar-benar tidak sederhana dan sulit untuk dijelaskan. Apakah dia adalah wujud sebenarnya dari sang dewa itu sendiri? Jika kamu mengatakan dia dewa, itu adalah sebuah hal yang salah. Tapi di alam bawah ini, dia tidak ada bedanya dengan sang pencipta. Dia bisa mengendalikan seluruh alam di bawah ini, bahkan menciptakan hukum langit dan bumi. Dengan mata Dewa Kongming miliknya, dia mampu menciptakan dunia baru, tempat kita berada sekarang," kata Longzhu. Zovan sekarang bisa mengerti semuanya. Dia memang belum pernah melihat kemampuan dari 10 kaisar kuno. Tapi ternyata kekuatan mereka sungguh berada di luar bayangan. Lalu Zovan memandang Longzhu dan berkata, "Kalau begitu Longzhu, aku bisa melihat bahwa kamu mengendalikan apapun yang ada di tempat ini. Aku tidak melihat petir ungu di tempat ini dan Yelin bahkan bisa keluar masuk sesuka hati ke tempat ini. Bukankah jika kamu mau, kamu bisa saja keluar dari tempat ini dengan mudah? Atau apa kamu takut bahwa Kaisar Surgawi akan mengetahui posisimu?" Longzhu pun mengangguk. "Apa yang kamu katakan itu benar. Aku bisa mengendalikan domain ini dengan kemampuanku. Dan aku bisa saja keluar dari tempat ini dengan mudah. Tapi keberadaanku berbeda denganmu. Saat kamu ataupun Yelin keluar, keberadaan kalian tidak ada bedanya seperti semut. Dan Kaisar Surgawi tidak akan menganggap kalian. Tapi jika aku yang keluar, maka dia akan segera menyadarinya. Terutama dia telah membuat persiapan di dunia ini. Dia meletakkan 5 prajurit suci di seluruh benua ini. Begitu kami keluar, maka mereka pasti akan segera mengambil nyawa kami. Bahkan jika aku adalah binatang suci yang dulu berkuasa di alam kudus, tapi sekarang kekuatanku berada di titik terendahnya. Dan dengan tekanan dari mata Dewa Kongming serta situasi dunia bawah ini, itu membuat kami tidak akan bisa bertahan saat harus melawan 5 prajurit suci itu. Meski sekarang aku tahu bahwa kamu telah mengambil satu di antara mereka. Jadi yang dimaksud prajurit suci itu adalah pedang suci yang terletak di 5 tambang batu roh suci yang tersebar di seluruh benua. Jadi, kelima pedang suci itu disiapkan khusus untuk kalian? Tanya Zovan dengan wajah terkejut. Longzhu pun mengangguk. Itu benar lagi. Pedang itu adalah buatan dari Kaisar Pedang yang merupakan orang kepercayaan dari Kaisar Surgawi. Meski dunia ini diciptakan oleh Kaisar Surgawi, tapi kebanyakan formasi yang ada di dalam tempat ini adalah karya dari Kaisar Pedang. Dan karena itu juga, meski sudah sangat lama, tapi kami tidak bisa pergi dari tempat ini. Sekarang aku bisa mengerti mengapa mata Dewa Kongmingku bisa menghentikan pedang suci itu secara tiba-tiba. Dia pasti berpikir telah bertemu dengan tuannya kali itu, kata Zovan yang kini mengingat kejadian di tambang batu roh suci yang ada di Sekte Shuanglong. Lalu bagaimana dengan Kunpeng Qingtian? Dia tidak tinggal di dalam sebuah formasi dan dia masih bisa berjalan dengan bebas. Apa dia tidak takut ditemukan oleh Kaisar Surgawi? Atau jangan-jangan dia masih memiliki hubungan dengan Kaisar Surgawi? Sayangnya itu tidak benar, karena Kunpeng sama sekali tidak berguna bagi Kaisar Surgawi. Meski Kaisar Surgawi sangat ingin menangkapnya, tapi dia tidak pernah tertangkap. Tunggu, kenapa dia tidak pernah tertangkap? Bukankah dia hanya tinggal di dalam Gunung Raja Binatang?
Tanya Sofan yang merasa heran. Tapi Longzu berkata, ini adalah kelemahan dari Kaisar Surgawi. Meski dia sangatlah kuat, tapi bukan berarti tidak ada ikan yang tidak bisa lolos dari tangannya. Sama seperti Kunpeng, dia adalah orang tua yang memiliki kekuatan yin dan yang, dan dia bisa mengintegrasikan kemampuannya pada apapun yang dia mau. Dia memang tinggal di Gunung Raja Binatang, tapi saat ini nafasnya sudah tersebar di seluruh penjuru negeri. Dia meletakkan nafasnya di dalam ribuan binatang roh untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Karena itu, Kaisar Surgawi pun tidak bisa mencarinya. Karena itu sama saja dengan mencari jarum di atas tumpukan jerami. Selain itu, setelah Kaisar Surgawi meletakkan formasi untuk memenjarakan kami, Kunpeng tidak pergi kemanapun. Tapi Kaisar Surgawi tidak bisa menemukan keberadaannya. Sekarang Sofan akhirnya tahu bahwa api biru miliknya pun ternyata adalah salah satu cara Kunpeng untuk menyembunyikan keberadaannya. Dia memang sungguh sangat licik. Longzu tahu bahwa Sofan sudah bisa menangkap semua alur cerita ini, dan kemudian dia berkata, sekarang kamu sudah tahu semuanya tentang seluk-beluk masalah ini. Kamu juga harusnya memahami kenapa orang tua ini memintamu untuk memutuskan hubunganmu dengan orang-orang itu. Mendengar itu Sofan tampak enggan dan menggertakkan giginya. Dan sekali lagi Longzu berkata, nak, kamu seharusnya tahu orang macam apa Kaisar Surgawi itu. Dia mampu memenjarakan kami dan menyiksa kami dengan petir ungu, meski dia tidak membunuh kami. Kenapa dia tidak melakukan itu padahal dia bisa? Karena dia tahu bahwa jika kami mati, maka rahasia dari mata Dewa Kongming akan benar-benar hilang. Dan jika ada seseorang yang mendapatkannya, maka orang itu akan menjadi ancaman terbesar baginya. Mata Dewa Kongming adalah pondasi hidupnya, sesuatu yang mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Jadi dia tidak akan bisa mentolerir akan masalah ini. Mendengar itu tubuh Sofan bergetar dan matanya pun memadat. Lalu Longzu berkata lagi, nak, kamu telah mewarisi warisan dari Kaisar Surgawi, dan itu adalah sebuah keberuntungan dan juga kemalangan di saat yang sama. Memang saat itu Kunpeng mendorongmu untuk menemukan Qilin dan membawamu ke dalam kapalnya. Tapi apa yang terjadi setelahnya itu karena keserakahanmu sendiri. Kamu mengambil warisan itu, dan sekarang kamu menjadi incaran dari Kaisar Surgawi. Ini adalah jalan yang kamu pilih sendiri dan kamu tidak bisa membawa mereka yang ada di hatimu ke dalam masalah ini. Atau mereka semua akan mati terbunuh. Tidak, jika memang seperti ini, aku tidak menginginkan mata ini lagi. Aku akan menghapus semuanya, kata Sofan yang kini tubuhnya tampak bergetar hebat. Tapi Longzu tidak bisa menyembunyikan senyum masamnya dan dia berkata, nak, kamu seharusnya tahu bahwa warisan itu tidak hanya sebatas kekuatan magis, tapi juga Taoisme yang ada di dalamnya. Saat kamu mulai berkultivasi, maka Dao itu akan menyerap ke dalam tubuhmu dan menyatu dengan sumsum serta jiwamu. Jadi kau tidak akan bisa membuangnya selama hidupmu. Jadi selama Kaisar Surgawi menemukan sisa-sisa Dao itu di dalam tubuhmu, maka itu juga akan menjadi akhir bagimu. Sofan benar-benar kesal kali ini. Dia bahkan menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia merasa sangat menyesal kali ini. Sial, kenapa aku harus melatih kekuatan busuk ini sejak awal? Nah, sepertinya kamu tidak mau menyerah tentang orang-orang itu. Tapi jika kamu tidak mau menyerah, maka kamu hanya akan menyakiti mereka. Mereka yang terlibat olehmu bisa saja kehilangan nyawa mereka. Jadi sekarang dengarkan aku. Kamu memang tidak bisa memiliki mereka, tapi kamu masih bisa melihat mereka tumbuh sehat dari kejauhan. Bukankah itu saja sudah cukup bagus? Mendengar itu Sofan tertegun. Dia bisa memahami itu. Tapi ada kehilangan yang mendalam di dalam hatinya. Dulu dia memang selalu sendiri, tapi sekarang tidak.
dan dia tidak sanggup untuk kembali sendiri lagi. Sofan benar-benar mengutuk dewa yang membuat lelucon sebesar ini dengannya. Bajingan, jika hidup ini memang memiliki takdir, maka siapa yang merancang semua ini untukku? Apa dia benar-benar sedang ingin bercanda denganku? Mata Sofan pun tampak memerah sekarang. Longzu merasa khawatir dan kemudian dia menepuk pundak Sofan. "Hei nak, sudahlah, jangan memikirkan itu terlalu dalam. Kaisar surgawi memang sangat kuat, tapi bukan berarti kita tidak bisa memiliki peluang untuk menang. Selama kamu melakukan apa yang orang tua ini ajarkan, maka kita bisa mengalahkannya. Dan jika itu terjadi, maka kamu bisa kembali bersama dengan mereka yang kamu kasihi. Tapi tidak untuk sekarang. Kamu tidak boleh termakan oleh perasaanmu sendiri. Jadi sekarang, duduklah dan aku akan mengajarkanmu beberapa hal." Ya, sekian dulu spoileran kali ini. Thank you banget, sorry sore dan sorry agak pendek karena memang kondisinya tidak mendukung. Lalu untuk rekan-rekan yang tanya, "Min, apa bedanya spoileran yang ada di Traktir dan juga di YouTube?" Sebenarnya sama aja. Kenapa kok yang di YouTube akhirnya dibuat membership? Itu sebenarnya uji coba ya. Uji coba yang tujuannya adalah membantu rekan-rekan yang dari luar negeri yang ingin bergabung tapi sulit. Karena banyak dari rekan-rekan yang ada di luar itu kesulitan untuk bergabung dengan Traktir. Jadi kalau misalnya ada pilihan member di YouTube, mungkin mereka akan join gitu. Ya, itu masih uji coba sih. Terus ada yang tanya, "Min, kok ada 3 level, itu bedanya apa?" Sebenarnya sama aja. Karena kemarin itu pilihan dari YouTube memang ada 3 dan ya harganya sekisaran begitu, tinggal pencet-pencet aja. Ini jadi ya begitulah, karena ini belum tahu juga sih cara kerja membership kayak gitu. Ini cuma ngikutin petunjuk aja, klik gitu. Itu aja sih. Dan kalau untuk rekan-rekan yang ada di Indo sih menurut aneh better di Traktir ya, karena lebih murah, cuma 15.000 sebulan gitu ya. Ya itu aja sih. Thank you banget untuk responnya dari rekan-rekan dan see you again di next video. Bye.